Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi di hari ini tanggal 23 Desember tahun 2022. Wah, Bapak Ibu sudah semakin dekat dengan perayaan Natal ya. Tinggal 1 hari lagi tanggal 24 malam Natal, lalu 2 hari lagi tanggal 25 perayaan Natal dan kebaktian Natal tentu saja. Nah, Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau luar biasa. Pengalaman hidup bersama Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, sungguh menghiburkan dan menguatkan kami, sekaligus juga memperingatkan kami supaya kami tidak takabur di dalam menjalani hidup kami. Kami mohon di hari ini Tuhan tetap berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja dari Injil Lukas pasal 1 ayat 52 yang berbunyi demikian. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, hanya untuk satu ayat ini saja saya sudah sangat terkagum dengan Maria. Karena ini merupakan penggalan dari nyanyian pujian Maria yang merupakan ungkapan iman dari Maria atau ungkapan pemahaman dia tentang siapa Tuhan itu. Nah, untuk satu ayat ini saya menafsirkan dia memberikan pelajaran kepada dua kelompok orang. Pelajaran pertama adalah kepada orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang barangkali ya dipandang oleh dunia ini atau diangkat oleh dunia ini menjadi orang-orang yang besar. Apakah dunia ini mengangkat dengan tulus atau dengan punya agenda-agenda tertentu hanya untuk memperalat yang bersangkutan? Tetapi melalui firman ini memperingatkan bahwa Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Jadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya takhta, katakanlah hati-hati dan berwaspada bahwa Tuhan bisa menurunkan orang-orang dari tahtanya. Itu mengatakan bahwa kekuasaan tidak kekal. Tidak ada kekuasaan yang kekal. Hanya kuasa Tuhan yang kekal. Oleh karena itu ketika ada di tempat yang tinggi atau punya kedudukan, hati-hati, jangan sampai takabur. Yang kedua, firman Tuhan ini mau memperingatkan kepada siapapun dia yang mungkin merasa diri rendah atau sekian lama direndahkan oleh orang lain. Dikatakan bahwa Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi, apa ini artinya? Ini artinya hiburan juga buat orang-orang yang merasa diri rendah. Sebetulnya tidak baik merasa diri rendah ya Bapak Ibu. Tapi barangkali karena orang-orang di sekitarnya merendahkan. Atau memang di dalam kehidupan masyarakat ini ada orang tertentu atau golongan tertentu yang memandang orang secara bertingkat-tingkat. Ya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan bisa loh meninggikan orang-orang yang rendah. Dan berdasarkan pengalaman kita, kalau kita mau jujur, kita melihat banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang tadinya punya takhta diturunkan oleh Tuhan. Orang yang tadinya dipandang enteng, diremehkan. Lihat, Tuhan mengangkat ia sedemikian hebat, sedemikian luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Baik kita mau memaknainya kedatangan yang pertama, kita merayakannya karena sudah datang. Maupun ketika kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita senantiasa mewaspadai. Baik orang yang dipandang tinggi atau kita merasa tinggi, hati-hati. Tuhan bisa menurunkan kita. Tapi kita juga kalau sedang berada di posisi yang rendah, janganlah kecil hati. Karena Tuhan dapat mengangkat orang yang rendah. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman-Mu ini Engkau beritahukan kepada kami, bahwa yang berkuasa dan berdaulat adalah Tuhan. Orang yang punya takhta dapat Tuhan turunkan, melepaskan ia dari takhtanya. Orang yang rendah dapat Tuhan angkat tinggi-tinggi, sesuai dengan rancangan Tuhan.
Tetapi bagi kami manusia, untuk kami terus berwaspada, mulai dari dalam hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Bahwa ketika kami berada di atas, kami jangan lupa diri. Tetapi ketika kami ada di bawah, kami ingat selalu akan Tuhan dan memiliki pengharapan. Bahwa Tuhan dapat mengangkat orang yang rendah. Tuhan dapat meninggikan orang yang rendah. Kiranya semakin hari kami mengikuti Tuhan, kami semakin bijaksana. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.